yang ditanya 30 juta itu banyak apa tidak? Pasti banyak jawabannya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang Inggris, ya, saya ngobrol-ngobrol sama dia. Jemaah dari Inggris itu hanya 200 orang, kita 250.000 orang kurang lebih. Saya tanya how many uang yang harus dibayarkan, dia jawab hanya $2.000. $2.000 itu kurang lebih ke saya. Berapa banyak? Saya bilang 31 juta. Kalau didolarkan, saya minta dia hitung sendiri. Kalau falas stop exchange rate, ya, kurs nilai tukar itu 10.000, lantas dia bikin wow, it's too expensive katanya, terlalu mahal katanya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita sampai di sini, kita belum tahu Arafah, atau mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu Arafah, jadi bisa mengatakan 30 juta tidak ada artinya. Tapi bagi saya pribadi sampai hari ini 30 juta itu tidak ada artinya sama sekali. Manakala saya mengitari kata, manakala saya melihat Raudhah dan bisa merasakan berdoa, bersolat di Raudhah, tidak ada artinya sama sekali. Manakala saya bisa duduk menghadap Mu'tazam, bisa membacakan doa apapun di sana, 30 juta tidak ada artinya sama sekali. Pasti kalau saya itu mengatakan 30 juta itu mahal, mentor kita pasti jauh lemah. Dan dalam Al-Quran dikatakan seandainya dan pemerintah ditampakkan kepada gunung masa hancur gunung itu. Kita lihat di sebelah kita ada gunung. Apakah gunung itu lebih kuat dari kita? Bukan. Batunya aja kita kegoser, kita longkang. Gunung aja disuruh apalagi kita. Dan dengan 30 juta itu kita niatkan di sini. Kita niatkan beribadah haji. Sekali lagi saya sampaikan, tapi yang niatnya belum lurus, mohon diluruskan. Saya ada satu cerita yang terkait saya dan istri. Waktu mendaftar, kami berniat saya mau beribadah. Tempatnya khusus, wabil khusus saya mau berdoa di tempat-tempat yang mustajabah. Jadi niat saya seperti itu. Saya mau berdoa di tempat-tempat mustajabah. Saya sudah tunjuk satu persatu. Raudhah, Multazam, Arafah. Apa doa ini saya panjatkan? Saya ingin mendapatkan keturunan, karena sudah sekian tahun saya tidak boleh turun. Subhanallah, ternyata niat saya itu salah. Dan alhamdulillah Allah mengirimkan petunjuknya melalui teman yang baru pulang dari haji. Kami berdua datang ke rumahnya dan tidak diberi apa-apa, bahkan air zam-zam pun tidak dikasih. Tapi kami marahi habis-habisan. Saya tidak pernah cerita kepada orang itu bahwa saya sudah mendaftar mau ibadah haji. Tapi orang itu tahu bahwa saya sudah mendaftar. Dan saya dimarahi habis-habisan. Luruskan niat, salah kalau kamu niat seperti itu. Kemudian saya pulang ke rumah itu jam 11 malam, saya nggak bisa tidur semalaman. Sampai pada akhirnya saya ini para jemaah pemain sedang selesai melaksanakan sholat isya. Malam hari ini kita sekalian selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sekalian dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kami memberikan sedikit ajakan, bukan berarti saya di depan ini menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kita sekalian adalah bersama-sama belajar untuk
merapatkan dan untuk mengikhlaskan dalam kegiatan ini semata-mata disampaikan oleh ketua rombongan diberita terus ini memberikan pandangan atau dengan pemantapan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya diberi amanah oleh ketua rombongan, saya insyaallah menjalankan. Tadi sudah disinggung oleh Bapak yang dari Mojokerto dan itu kalau tadi disampaikan bahwa itu tadi salah, kalau saya tidak mengatakan salah, itu mungkin kurang benar. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, mari Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan tujuan kita melaksanakan ibadah haji, kembali kepada niat. Sebab sebelum kami melanjutkan, mungkin Bapak Ibu sekalian bahasanya bahasa dan juga ada Bapak ya, mungkin yang dari Mojokerto, dari Surabaya dan mungkin khususnya dari Lamongan, saya kira lebih paham. Mungkin sebelum saya memberikan sedikit itu, saya dari Lamongan belahan sebelah Kabupaten Bojonegoro, Nganjuk dan Jombang. Jadi daerah sana itu daerah Akamnya. Sehingga tadi sudah disampaikan disinggung, sehingga kita juga mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yang hijrah fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Ini yakin betul di dalam hati kita. Kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan, jangan misalnya kalau kita bekerja mencari rezeki, jangan, tapi kita beribadah. Dengan beribadah itu melakukan kegiatan-kegiatan sehingga kegiatan itu nanti akan memberikan dampak yang positif tentang apa yang kita minta kepada Allah, akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu. Sehingga dalam hadis Nabi itu, niat kita adalah betul-betul karena Allah. Ini yang terpenting, karena Allah. Kita melaksanakan ibadah haji karena Allah, bukan karena kita diminta oleh saudara untuk mendoakan, atau mungkin kita diminta oleh sanak famili kita untuk berdoa, mendoakan semoga apa yang diminta itu dikabulkan. Yang terpenting kita adalah ibadah dulu, kemudian kita mintakan setelah ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita keliru niat kita, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka kalau kita keliru, maka arah kita akan keliru juga. Mungkin niat kita karena keduniaan, atau mungkin karena dengan wanita-wanita, dengan itu maka akan menyimpang dari ketentuan niat yang ikhlas itu tadi, sehingga sudah barang tentu maka akan mengurangi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semestinya yang terpenting, yang pertama adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini semata-mata ibadah kepada Allah, dan dengan semata-mata beribadah kepada Allah, maka apa yang kita tuju insya Allah. Pada saudara-saudara, mungkin ingat kepada anak-anak yang kita tinggalkan di Jawa, tapi pada saat sekarang ini sudah akan hilang. Kita akan lupa, bukan berarti lupa untuk selamanya, tapi lupa karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi juga bersabda, sholatul fajri khairun sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini hadis Nabi yang amalan itu dilaksanakan tidak pernah senggang selama hidupnya, yaitu sholatul fajri, sholat fajar 2 rakaat yang kemarin disinggung oleh Kak Pilihan dalam
kita latihan. Kalau kemarin kita di dalam sehabis tawaf, kemudian digunakan untuk sholat sunat tawaf 2 rakaat, dan begini Bapak Ibu sekalian ya, itu dengan mengasumsi rakaat pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua adalah surat Al-Ikhlas. Namun itu kita mencari ketemunya adalah sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat fajar 2 rakaat itu adalah sholat yang setiap saat dilakukan oleh Rasulullah, tidak menasihkan selama hidup. Jemaah Al-Haramain pada malam hari ini habis selesai sholat isya. Lagi nunggu antrian makan malam yang menunya adalah rawon. Jamaah sholat subuh dan seluruh tamu Allah yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat, hidayah serta kesehatan, sehingga kita bersama-sama dapat menjalankan kewajiban kita dan sekaligus melaksanakan niat kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, sehingga kita semuanya adalah menjadi pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah hadirin sekalian, rahmatullah, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit menyampaikan suatu hal yang sekiranya nanti akan membawa manfaat bagi kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Mulai kemarin kita sudah diingatkan dalam rangka untuk memenuhi syariat Allah, menjalankan ibadah haji ini dengan meluruskan niat, dengan niat beribadah, karena tidak ada lain. Allah menciptakan jin dan manusia adalah dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada lain kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu dalam kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan terkait dengan ibadah itu, karena saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian berangkat dari rumah adalah berniat untuk beribadah kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Sebagaimana dalam bacaan talbiyah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah hafal, mulai dari bimbingan manasik sampai pada saat usai berniat untuk melakukan tawaf atau niat haji, kita sudah mengucapkan lafaz labbaik Allahumma labbaik.